ikhtaruha li hikmatin. Ya, Allah memilih surat ini diberi surat Al-Baqarah karena ada hikmah. Wa qissatul baqarati anna rajulan min Bani Israil, ya. Jadi dipilihnya Al-Baqarah sapi betina itu karena ada hikmah ini. Diceritakan bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Israil kutila, terbunuh, walam yu'raf man qatalahu, dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Fakhtalafa fih, maka kemudian berbeda pendapat, saling tuduh, saling tuding siapa yang membunuh Bani Israil itu. Fawahallahu ilaihim, maka Allah memberikan wahyu kepada Bani Israil an adbahu baqaratan, agar mereka itu menyembelih sapi betina, wa ayyakhudhu qit'atan minha, dan mengambil satu potongan dari sapi betina itu, sumayadribu biha al-maita, kemudian potongan itu mereka pukulkan kepada Bani Israil, ya, orang Bani Israil yang mati itu, fayuhyihi, maka Allah akan menghidupkannya. Fayaqulu, dan orang yang mati itu akan berkata, menjelaskan, manilladzi qatalahu, siapa yang sudah membunuhnya. Walaqad talaballahu ta'ala minhum, dan sungguh Allah merintahkan mereka melakukan itu, li'annahum madiyuna lil ghayah, karena mereka itu adalah kaum yang materialistis, yang percaya kepada hal-hal yang nampak saja. Waliyuriyahum bi'annahu ta'ala qadirun ala kulli syai'in, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu, wa annal umura, dan perkara-perkara itu laisat kama tu'awwidu alaihi daiman, tidaklah seperti apa yang mereka biasa tu'awwidu, lakukan biasa, daiman, terus menerus. Fayuhil maita bil maiti fayantiqu, menghidupkan yang mati dengan hal yang mati, fayantiqu, dan itu adalah masuk akal. Fayantiqu, lalu berbicara. Jadi tujuan sapi betina itu, ya, diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israil karena Bani Israil itu adalah kaum yang materialistis. Jadi Baqarah itu bisa kelihatan oleh mata mereka, dan Allah memerintahkan Bani Israil itu untuk mengambil potongan. Ada yang mengatakan potongan itu berupa ekor sapi itu, lalu dipukulkan kepada orang yang mati itu. Orang yang mati itu kemudian hidup dan berbicara. Ini. Jadi kalau orang Bani Israil tidak percaya akan hari kebangkitan, maka dengan seperti itu yang nampak di depan mata mereka, orang mati itu bisa hidup dengan ekor sapi itu. Nah, ini untuk menunjukkan betapa Allah itu sangat kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ceritanya orang mati hidup lagi, apalagi hanya hidup dengan dipukuli, dengan cara dipukuli dengan menggunakan ekor sapi yang sudah mati juga. Tapi karena ini ingin menunjukkan Allah kepada Bani Israil yang materialistis, yang ingin butuh bukti yang nyata di depan mata mereka, maka Allah merintahkan seperti itu. Ini intinya, Allah menghidupkan yang mati dengan benda yang mati, lalu kemudian yang mati itu bisa berbicara. Oh, ini ya, ini sebuah counter pemikiran terhadap pemikiran Bani Israil yang materialistis, bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Maka Allah kemudian memberikan sesuatu yang sesuai dengan konsep mereka tentang segala hal yang nampak di depan mereka agar mereka percaya, yaitu dengan menghidupkan Bani Israil yang mati, orang Bani Israil yang mati, dengan menggunakan potongan hewan yang sudah mati pula. Wa bima annahum, dan dengan sesuatu annahum lam yafhamu al-hikmah, sesungguhnya mereka itu tidak memahami hikmah. Wa bima annahum madyuna jiddan, dan mereka itu adalah orang yang betul-betul ateis ini, materialis ini, ya, sangat materialis. Faqad ramadu tadbiqal amrah, dan mereka itu menolak untuk melakukan hal tersebut. Wa qissatal baqarati, ya, dan kisah-kisah surat Al-Baqarah ini
tujassitu akhta Bani Israil ini, itu mengeraskan, menguatkan tentang kesalahan-kesalahan Bani Israil minal maddiyah ilal jidal wa adami ta'ati anbiya'ihim, dari maddiyah ya, tidak beriman kepada hal yang gaib, suka berdebat dan tidak taat kepada nabi-nabi mereka. Ini ya, jadi orang ini sudah termasuk komponen yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak percaya kepada hal yang gaib itu akan selalu menolak perintah nabi, merintah tokoh agama mereka yang percaya kepada hal yang gaib, dan kemudian konsekuensinya mereka tidak akan taat kepada ulama atau nabi-nabi mereka, bahkan yang ada mereka membunuhnya. La adami ta'atillah, hingga tiadanya ketaatan kepada Allah Ta'ala, wal iltiwai ala manhajihi, dan berpaling dari manhajnya, dari sistem, dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahina nafhadu ma amarallahu bih, bahkan jikalau ya, hingga mereka itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, nafhadu dzalika mukrihina wa mujbirin, mereka melaksanakan perintah Allah itu, taat kepada Allah dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak suka. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka orang-orang Bani Israel menyembelih sapi betina yang suruh disembelih itu ya, padahal mereka itu hampir saja itu tidak melaksanakan perintah tersebut. Ini termasuk perbuatan yang kurang bagus, yang tidak bagus, yang sangat jelek. Menjauh dari perintah Allah, tidak taat kepada perintah Allah, atau menaati perintah Allah tapi dalam keadaan mujbirin wa mukrihin, enggan, terpaksa, tak bagus. Wa anna qissatal baqarati tunabbihu minal maddiyah asyadidah, dan sesungguhnya kisah sapi betina itu mengingatkan tentang ideologi, pemahaman, konsep, keyakinan yang sangat materialistis. Wa kannaha tunabbihu minal jidal fi dinillah, dan mengingatkan tentang buruknya jidal, berdebat di dalam urusan agama Allah, berdebat dalam rangka untuk tidak melaksanakannya. Kalau berdebat untuk hal-hal yang bagus, untuk mengajak orang kepada Allah, itu bagus. Contohnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berjidal, untuk berdebat dengan orang-orang lain ya, untuk mengajak kepada Allah, diajak kepada Allah itu ahsan, dengan cara yang bagus. Apa-apa jidal, yang penting tujuannya. Tunabbihu minal muraghah wa tahayuli an syar'illahi ta'ala. Tunabbihu juga mengingatkan kisah sapi betina itu tentang pengabaian dan tipu daya atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au an tunaffidha syar'allahi wa anta karihun lidzalika, atau engkau melaksanakan syariat Allah sementara engkau dalam keadaan tidak suka melaksanakan hal tersebut. Fasumiyat suratul Baqarah li khuturi hadhil amal, maka surat ini diberi nama surat Al-Baqarah karena pentingnya, karena rawannya, karena bahayanya perbuatan-perbuatan ini. Perbuatan apa? Yaitu tadi perbuatan al-madiyah asyadidah, tidak percaya kepada hal yang gaib, al-jidal ya, berdebat untuk tidak taat kepada Allah, terus kemudian al-muraghah wa tahayul ya, memperdaya atau makar, membuat tipu daya terhadap syariat Allah, bahkan yang terakhir itu melaksanakan perintah Allah dalam keadaan karih, tidak suka, enggan. Ini merupakan pesan-pesan penting tentang perbuatan yang sangat membahayakan, yang sangat tidak disukai oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah atau dalam kisah Al-Baqarah itu.